Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadi Indah Kori dengan NIM 2317041163 dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari kelompok saya, yaitu mengenai UMKM dari Warung Restu. Yang pertama adalah latar belakang dari Warung Restu. Warung Restu didirikan sekitar tahun 2000 oleh Ibu Restu sendiri. Jadi warung ini dinamakan Warung Restu karena anak dari ibu ini bernama Restu. Nah, warung ini didirikan dari hasil tabungan dari keluarga mereka. Dan juga warung ini dikelola oleh orang tuanya Restu saja, tidak menggunakan karyawan. Warung ini juga menyediakan makanan rumahan yang murah-murah dan sesuai dengan request dari pelanggannya. Berikutnya ada analisis dari 7P. Yang pertama ada produk. Nah, produk dari makanan ini adalah menunya yang berbeda-beda. Misalnya ada ayam kecap, ayam saus, ada jukut unis juga gitu. Jadi setiap hari berbeda-beda seperti makanan rumahan. Dan yang paling bestseller itu ada ayam kecapnya. Selanjutnya ada price yang kedua. Untuk harganya itu menyesuaikan dengan harga dari kebutuhan pokoknya. Jika harga meningkat, maka mungkin pemberian di nasinya itu juga akan sedikit dikurangkan gitu. Terus untuk harganya di ketika normal itu sangat tidak berbeda, jadi masih aman di kantong pelajar, mahasiswa dan juga pekerja-pekerja. Selanjutnya yaitu place. Lokasinya cukup strategis, ada di tempat yang banyak kos-kosan dan juga mudah dijangkau. Selanjutnya ada promosi. Untuk promosinya masih sederhana banget, jadi masih dari mulut ke mulut aja, tidak menggunakan Instagram ataupun TikTok, jadi juga belum bergabung ke GrabFood dan juga Gojek gitu. Jadi belum ada di sana, masih menggunakan manual aja dan masih secara sederhana. Selanjutnya ada people. Jadi people di usaha ini hanya ada dua, hanya ada orang tuanya si Restu aja, ayah dan ibunya. Jadi tidak melibatkan tenaga kerja lain, hanya mereka berdua dari awal membangun hingga detik ini. Selanjutnya ada proses. Nah, ini prosesnya ini tokonya dibuka dari jam 11 siang, tapi Ibu Wisnu sudah ke pasar dari pagi hari sekitar jam 6 dan toko dibuka dari 11 siang sampai jam 5 sore. Kebetulan di hari Minggu toko tutup. Yang terakhir ada physical evidence, yaitu dari bangunan warung yang sangat terawat. Terakhir waktu kita ke sana itu warungnya sudah dicat dan direnovasi. Selanjutnya ada lahan parkir yang sangat luas dan area lokasi mudah dijangkau. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan. Nah, kekuatan dari Warung Wisnu ini yang pertama itu harganya terjangkau, terus dari menunya juga bervariasi dan juga dari jam terbangnya. Ini sudah buka sekitar lebih dari 24 tahun. Jadi sudah sangat lama berdiri dan sudah banyak memiliki pelanggan tetap. Selanjutnya ada kelemahannya. Kelemahannya itu warung ini belum tersedia di GoFood dan juga GrabFood. Dan dilihat juga dari cara dia mempromosikan. Belum ada di Instagram dan juga di TikTok, tapi malah hanya lewat mulut ke mulut saja. Selanjutnya ada peluang dari Warung Restu ini, yaitu dari tempatnya dia berada, di mana di lokasi ini masih belum ada satupun dagang nasi campur yang seperti toko ini, jadi masih sangat berpeluang. Serta itu juga lokasi yang tempat tinggal dari mahasiswa-mahasiswa. Selanjutnya ada ancaman yang akan terjadi, yaitu naiknya harga bahan baku dan juga pesaing online, dan juga berpindahnya loyalitas pelanggan ke layanan antar online. Selanjutnya ada analisis STP. Yang pertama segmentasi. Segmentasinya itu mencakup dari pelajar, mahasiswa, pekerja dan juga warga-warga sekitar. Terus untuk secara geografis fokus pada penghuni kos dan juga penghuni di gang-gang sekitar. Selanjutnya ada targeting. Targetingnya itu yaitu masyarakat sekitar kos dan juga masyarakat yang ingin mencari makanan yang ekonomis atau lauk-lauk yang ekonomis. Yang ketiga ada positioning, di mana Warung Restu ini memposisikan diri sebagai warung yang memiliki menu yang berbeda-beda tiap harinya sesuai dengan request. Jadi seperti dimasaki oleh keluarga sendiri. Selanjutnya ada analisis pastel. Yang pertama politik. Kenaikan pajak atau harga bahan baku yang meningkat sangat berpengaruh pada keuntungan, serta ini juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang kedua ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sekitar sangat berpengaruh pada daya beli dan juga keinginan masyarakat untuk membeli atau berbelanja di warung ini. Yang ketiga ada sosial. Tren hidup sehat mendorong masyarakat ingin mengkonsumsi makanan buatan rumahan, jadi tidak ingin mengkonsumsi makanan cepat saji. Selanjutnya ada teknologi. Nah, warung ini belum memanfaatkan GoFood ataupun GrabFood, serta belum memanfaatkan pembayaran secara online, jadi hanya menerima pembayaran cash. Ini ada environmental, di sini masih menggunakan plastik, jadi masih berpengaruh untuk lingkungan dan masih berpotensi mencemari lingkungan. Jadi belum berubah ke
penggunaan kertas ataupun penggunaan barang yang masih bisa diolah. Yang terakhir ada legal, di mana kepercayaan konsumen itu sangat berpengaruh di sini. Jadi apakah usaha ini sudah legal atau belum, jadi sangat dipengaruhi. Selanjutnya ada analisis kuadran. Berdasarkan analisis, Warung Restu memperoleh IFE sebesar 2,60 dan EFE 2,75. Hasil ini menunjukkan bahwa peluang internal dan juga eksternalnya cukup baik. Karena berada di kuadran 1, jadi strategi yang tepat adalah strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang. Contohnya dengan memperluas promosi dan juga menu-menu yang disediakan. Selanjutnya ada analisis 5 process quarter. Yang pertama yaitu ancaman dari pendatang baru. Ini menunjukkan sangat tinggi karena modal untuk mendirikan usaha ini cukup rendah, jadi banyak peluang-peluang usaha-usaha di sana ingin juga membuat usaha seperti ini. Yang kedua ada kekuatan tawar pemasok. Ini tingkatnya rendah ke sedang karena masih banyak ada pemasok di luar sana yang masih bisa diajak kerjasama, masih ada opsi-opsi lain. Yang ketiga ada kekuatan tawar pembeli. Ini statusnya tinggi karena pembeli di sana masih memiliki opsi-opsi lain untuk berbelanja, jadi tidak hanya warung ini saja. Ancaman produk pengganti. Ini statusnya tinggi karena konsumen masih bisa beralih ke produk yang cepat saji atau produk layanan antar online yang lebih cepat dan praktis. Yang terakhir ada persaingan antar pesaing. Ini juga statusnya sangat tinggi karena masih banyak di luar sana yang memiliki dan juga mengelola warung seperti ini. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya yaitu Warung Restu merupakan UMKM yang memiliki lokasi strategis, harga terjangkau, dan produk berkualitas. Warung Restu berada di kuadran 1 sehingga memiliki peluang untuk terus berkembang. Selanjutnya ada saran. Saran yang pertama yaitu meningkatkan promosi digital, yaitu melalui media sosial, IG atau Instagram, serta diadakan di GoFood dan juga GrabFood. Akan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan juga perbaiki sistem operasional dari toko, seperti mencatat pengeluaran atau pemasukan dan juga menggunakan SDM lain, jadi masih memiliki karyawan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya dan salam harmoni.